Nama saya Hasni, umur 72. Ya, nama saya Yuliawati, anggota Sahabat Lais. Kami pengrajin tikar di Sahabat Lais. Mak, ini kan hari ini kan siang panas nak. Enggak, aku nak belajar nganyam sebenarnya mak. Dapat ke ngajarin aku? Nggak dapat. Ngapa enggak dapat? Panas. Panas. Jadi sebila aku harus belajar Malam. malam. Mak tuh dapat belajar nganyam dari siapa dulu teh? Di rumah tuh memang nak belajar. Tikar tuh yang dipakai hari-hari. Yang di jemur padi. Lainnya? Yang orang Meninggal pakai ini? pakai ini. Dulu Mak tuh belajar sorang apa ramai-ramai dulu? Surang sendiri di rumah. Sama-sama kan orang tua lah. Sama-sama orang tua diajarin. Tapi zaman dulu tuh banyak Mak belajar. Banyak. Mak sebelum dibuat jadi tikar nih, apa cara ngambil jaga teh? Dari awal teh proses Mak. Nanti lais di hutan. Nah, Di parang, di buang duri, di panggang, terus ini di titik-titik. diuruk gitu ya? Diuruk kena api nah? Kan api. Terus ditumbuk tuh biar apa teh? Gar lemah. Oh iya, lentur gitu nah. Baru disirah. Damus. Disirah tuh Untuk buat ini. oh dibuat ukuran deh nak. Buat kecil-kecil ini. Iya. Disirah. Itu direndam doa malam. Baru diangkit. Dijemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wasni, Kepala Desa Simpang 3, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur. Dalam hal ini di kelompok Sahabat Lais saya berperan sebagai pembina sekaligus perpanjang tanganan dari pemerintahan desa. Nah, yang mau tertarik kami dari Lais ini, pertama itu adalah warisan dari nenek-nenek kita terdahulu, orang tua kita dahulu. Yang kedua, untuk bahan lokal ini berlimpah ruah gitu Bu, mudah didapat dan juga ini adalah suatu produk yang menurut saya agak unik, sudah hampir punah gitu Bu. Tapi dengan adanya ide dan musyawarah terkait dengan pemanfaatan produk lokal, maka di tahun 2018, 16, 17, di 17 itu kita membentuk kelompok Sahabat Lais tadi. Nah, yang semulanya Lais ini cuman diolah dari orang tua kita dulu, cuman untuk tempat duduk dan untuk bungkus jenazah gitu Bu. Nah, muncullah ketika beberapa tahun ke belakang kemarin kita terpikir gitu. Ya awalnya belum ada seperti ini gitu. Jadi pada waktu itu selain untuk kita tikar, kita juga bikin anyaman lais ini tempat untuk orang ambil padi gitu, ngetam kan, takin nama Bu. Nah di samping itu juga pada waktu dulu itu orang biasa juga dibikin ambong gitu Bu, untuk wadah orang bahan-bahan hasil dari kebun. Nah iya, jadi kalau dulu itu Bu, perempuan-perempuan dayang-dayang lah kalau kita ya, nggak ada pekerjaan lain Bu selain nganyam tikar ini untuk penghasil uang. Jadi malam-malam itu mereka itu dulu kan di kebun ya Bu ya, yang nama Umu tadi. Nah mereka itu diam di kebun, jadi malam-malam itu gantian dari rumah itu ke rumah itu dayang-dayang tadi nganyam. Jadi selain juga nganyam tikar ini untuk tempat duduk, untuk tempat bungkus jenazah, juga untuk jemur padi Bu ketika musim panen. Nah, jadi memang dulu memang
inilah salah satu penghasil ibu-ibu dan para perempuan yang ada di desa, karena nggak ada pekerjaan lain dari selain anyaman ini. Kalau proses pembuatan itu nggak ada berubah, karena kalau dirubah tetap tidak akan seperti yang kita inginkan. Cuman prosesnya pewarnaan Bu yang berubah, itu aja. Jadi kalau kita proses pembuatan itu tidak berubah, karena sampai sekarang tetap pakai keahlian tangan, kelentikan tangan lansia dan para ibu-ibu tadi. Nah, tapi kalau yang berubah itu cuma di pewarna. Kalau dulu ada pewarna, tapi tidak pakai pewarna kayak gini, dia pakai dulu kan kita nggak ada PLN Bu ya, maaf, kita penerangannya pakai lampu pelita Bu, yang kita dikenal lampu pelita. Kalau biasa kan lampu kapal, itu beda kalau kami lampu pelita. Jadi lampu pelita itu kan ada sumbu ya Bu. Nah, jadi jagi itu diuru lah Bu, diuru di atas sumbu, di atas lampu pelita tadi, dia berubah jadi hitam. Nah, itulah untuk pewarna. Pada waktu dulu pakai itu pewarna. Jadi di pinggir-pinggir sini gitu dipasang pewarna hitam, tapi cuma hitam lah. Nah, dengan seiring zaman, nah sekarang dengan banyak inovasi, nah muncullah yang inilah yang berubahnya metodenya pewarnaan itu Bu. Nama saya Eti Yusnita, umur 26 tahun sebagai Ketua Sahabat Lais di Desa Simpang 3. Untuk sekarang kita bukan hanya memproduksi tikar lais saja, tetapi sudah banyak jenis yang dihasilkan dari lais ini. Beberapa contohnya tas yang sudah dianyam, kemudian ada tempat tisu, tempat pensil, sendal, ataupun besek. Jadi bukan hanya terpaku pada tikar saja. Sekarang sudah banyak jenis yang kami hasilkan. Untuk sekarang kami pemasarannya masih di galeri yang utamanya, tetapi kami sudah juga memasarkan produk kami di Instagram dan ikut beberapa pameran-pameran yang ada di Belitung Timur, di Belitung maupun di luar Belitung. Harapan saya sebagai ketua kelompok Sahabat Lais, pastinya ingin kelompok kami ini semakin dikenal, baik itu lokal maupun interlokal, karena kami sangat berharap dengan kelompok ini kami bisa memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dan lansia-lansia yang pada saat ini susah mendapatkan pekerjaan. Semoga kelompok kami ini bisa terus berkembang dan memperbaiki kualitas dari produk.